Selamat siang, shalom saudaraku semuanya, dan hari ini kita bersuka cita. Kita bisa berkumpul pada siang hari ini untuk sebentar memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan sebagian dari firman-Nya. Saya bersyukur dan saya sangat bersuka cita setiap setengah hari, setiap jam 12:30 kita bertemu untuk mengenal, untuk memperdalam tentang firman Tuhan, untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi dan mengerti apa rancangannya melalui firman-Nya di dalam diri kita. Mari sebentar kita mau memuliakan dan memuji nama Tuhan. Biarlah segala sukacita, segala kedukaan mungkin yang saat ini saudara alami, biarlah saat ini kita mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ke dalam tubir laut Tuhan, jauh ke dalam tubir laut, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Segenap hati kita mau katakan, betapa besar kasih-Mu Tuhan, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang berterima
percaya hanya padamu Tuhan. Pengampunan yang Kau beri bagi kami, itu semua anugerah-Mu terjadi bagi kami. Pengampunan-Mu yang Kau beri kepada kami tidak pernah ada habisnya Tuhan. Karena itu Engkau mengasihi kami. Biarlah kami Tuhan saat ini tahu akan pengorbanan-Mu, akan pengampunan-Mu yang Kau telah beri kepada kami. Kami mau belajar lebih lagi mengenal Engkau Tuhan. Kami manusia berdosa Tuhan. Tapi biarlah saat kami melakukan dosa, biarlah kami cepat berbalik, bertobat, dan kembali kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, hamba perkatakan dengan kalimat yang mudah dimengerti, sehingga saat ini yang mendengar dan melihat dapat mengerti dengan jelas apa yang hamba sharingkan tentang firman kebenaran-Mu. Dan terima kasih Bapa, urapi kami saat ini yang melihat dan mendengar. Kami bersyukur buat semuanya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudaraku, selamat siang semuanya, dan kita bertemu kembali di dalam Mesbah Keluarga. Pada siang hari ini kita bersyukur kita masih diberi nafas. Berarti itu adalah kesempatan kita untuk melakukan kembali ataupun bertobat jikalau kita melakukan dosa. Dan bila saat ini kita mau bersyukur kepada Tuhan, biarlah kasih setia Tuhan ada selalu di dalam kehidupan kita. Setiap nafas hidup, setiap kesempatan yang Tuhan telah beri kepada kita, marilah kita kembalikan semuanya kepada Tuhan. Biarlah apapun yang kita lakukan, kita percaya kita melakukan visi, misi di dalam dunia ini. Untuk apa? Biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk kebesaran kerajaan Tuhan. Dan mari saat ini kita mau belajar hari ini bahwa setiap apapun yang kita lakukan, kita mempunyai pertanggungjawaban sendiri-sendiri. Bukan pertanggungjawaban yang menanggung kita orang tua, ataupun guru kita, ataupun mentor kita, ataupun gembala kita, tetapi adalah tanggung jawab kita sendiri. Tanggung jawab apa? Ya, pertanggungjawaban saat kita besok diambil oleh Tuhan, saat kita besok meninggal. Ada seorang anak yang pasti dia melakukan kejahatan dan akhirnya dihukum. Dan hukuman itu pasti bukan dibebankan oleh orang tuanya, oleh ayah, ibunya, atau mempunyai kakak atau punya adik, tetapi oleh dia sendiri karena dia melakukan kejahatan. Walaupun kadang sebagai orang tua tidak tega, tetapi jika dia melakukan kejahatan, ya hukum yang berlaku pasti dia harus dihukum. Dan juga apabila seorang anak mempunyai kesalahan terhadap mungkin anak orang ataupun tetangga, mungkin seperti anak saya kemarin. Anak saya melakukan suatu kesalahan. Anak saya masih 5 tahun. Dia melakukan kesalahan terhadap tetangga saya. Jadi sebenarnya kalau mungkin saya meminta maaf bisa, tapi saya mengajari dia untuk belajar tanggung jawab atas kesalahan apa yang dibuat, dan dia harus minta maaf. Akhirnya saat itu saya mengajak dia untuk ke rumah tetangga saya dan meminta maaf kepada tetangga saya akan perbuatannya yang salah. Dan juga apabila kita bekerja di dalam suatu perusahaan, jika kita mempunyai salah, kita harus juga bertanggung jawab atas kesalahan kita. Karena mungkin kita tidak bisa menyalahkan, mungkin ada sebagian orang yang menyalahkan orang lain atau menyalahkan divisi lain karena mungkin kesalahan kita, tetapi
sebagai orang yang tahu, sebagai orang yang sudah dewasa, yang dianggap dewasa, yang melakukan kesalahan, harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat sehingga mungkin merugikan perusahaan, dan konsekuensinya juga harus kita jalani. Mungkin dipotong gaji, mungkin tidak mendapat insentif, ataupun hal yang lain. Maka dari itu yang ada di dalam dunia, apalagi di dalam rohani, di dalam kerohanian kita. Firman Tuhan juga mengajarkan bahwa mengajari kita bahwa sesuatu hal yang kita lakukan itu adalah memiliki pertanggungjawabannya sendiri-sendiri, bukan pertanggungjawaban ayah kita atau ibu kita atau adik kita atau mungkin saudara-saudara kita, bukan, tetapi tanggung jawab kita sendiri. Kita bisa lihat di dalam Yesaya 18, kita bisa lihat perikop di situ bahwa dengan judul setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya. Dan baca ayat yang 4 bahwa sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya, dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Tuhan yang mempunyai jiwa, entah itu kalau di firman Tuhan dikatakan bahwa jiwa ayah dan anak Tuhan punya. Sebenarnya bukan itu aja, jiwa istri, jiwa anak muda, mungkin jiwa kakek nenek, semua yang masih hidup itu adalah jiwanya kepunyaan Tuhan. Dan kita bisa lihat bahwa di ayat selanjutnya bahwa jika seseorang yang benar, ia melakukan keadilan dan melakukan semua perintah Tuhan, ia tidak akan mati, tetapi ia hidup. Demikianlah firman Allah dikatakan. Orang yang benar ialah orang yang melakukan perintah Tuhan. Orang yang benar sesuai dengan firman Tuhan, ya, bukan benar sesuai dengan pemikirannya sendiri. Kita bisa lihat bahwa orang benar itu diuji oleh perbuatan dia. Perbuatan dia diuji oleh waktu. Apakah perbuatan yang dia lakukan itu benar-benar benar di hadapan Tuhan atau benar menurut pemikiran dia sendiri. Itu bisa diuji oleh waktu, dan yang pastinya itu juga memiliki pertanggungjawaban saat dia dipanggil oleh Tuhan. Dan juga dikatakan, tetapi jika seorang melahirkan seorang anak yang menjadi perampok dan suka menumpahkan darah dan suka melakukan kejahatan dan jauh dari Tuhan dan lain menyembah berhala dan lain-lain, itu ia harus mati dan darahnya tertimpa kepada dirinya sendiri. Ayat 10 sampai ke 13 dikatakan seperti itu. Bukan karena ibunya yang melahirkan sehingga ibunya mempunyai beban dosa terhadap anaknya, bukan. Tetapi adalah anak tersebut yang melakukan kejahatan, dia harus mati dan darahnya tertimpa kepada dirinya sendiri. Tetapi ayat 14 sampai 17, kalau ia melahirkan seorang anak dan anak ini melihat segala dosa orang tuanya. Kalau di sini dikatakan bahwa melihat dosa ayahnya dan tetapi ia insyafi, yaitu ia tidak melakukan apa yang dilakukan ayahnya. Dia tidak melakukan perbuatan jahat seperti ayahnya. Ia tidak menyembah berhala, ia tidak menindas orang lain, tidak merampas apa-apa, dan tidak kecurangan, melakukan firman Tuhan. Ia pasti hidup. Ya, seseorang anak lahir jika mempunyai orang tua yang berdosa, orang tua mungkin yang jahat, merampok, melakukan kecurangan, jauh dari Tuhan saat dia lahir dan tahu bahwa hal tersebut tidak baik dan dia menginsafi, dia tidak melakukan semuanya tetapi melakukan apa yang baik dan benar menurut firman Tuhan, ia akan dihidup. Tadi sudah kita lihat bahwa jika seorang anak lahir tetapi dia melakukan kejahatan,
dia melakukan suatu hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, dia pasti akan mati. Ayah dan ibunya tidak mempunyai pertanggungjawaban atas dosanya. Tetapi jika seorang anak lahir apabila orang tuanya jahat, tetapi dia tidak melakukan perbuatan seperti orang tuanya yang jahat, dan dia mengisafi melakukan perbuatan yang benar di hadapan Tuhan, ia akan hidup. Tetapi kita lihat ayat selanjutnya bahwa orang yang berbuat dosa harus mati. Firman Tuhan mengatakan tersebut. Tetapi ada tetapinya. Jikalau orang fasik bertobat, segala dosa yang dilakukannya, ayat 21, dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup dan ia tidak mati. Nah, kita bisa lihat di ayat 21, saya bacakan sekali lagi. Tetapi jikalau orang fasik bertobat, garis bawah ya, bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup dan tidak akan mati. Kita bisa lihat bahwa Tuhan itu maha adil, Tuhan itu maha kasih. Ini di dalam perjanjian lama, di dalam Yeskiel perjanjian lama, kita bisa tahu di zaman itu Tuhan adil, Tuhan maha mengasihi, maha pengasih. Dan dia apabila orang melakukan kesalahan, apalagi Tuhan mengatakan apalagi orang fasik dan bertobat, dia akan mengampuni dan dia akan hidup dan tidak akan mati. Dan yang kita bisa tahu bahwa Allah Israel ataupun Tuhan Allah itu menghukum menurut tindakannya masing-masing. Tidak serta-merta mungkin dia bersalah langsung dihukum. Tetapi jikalau ada kesempatan seseorang bersalah dan melakukan pertobatan, ia pasti akan diampuni dan ia pasti ditolong. Tetapi kita harus percaya bahwa segala apapun yang segala dilakukan Tuhan itu adalah, itu semuanya ada kedaulatan Tuhan. Itu adalah hak yang dilakukan Tuhan. Terserah Tuhan maunya apa. Tetapi kita sebagai hamba, kita sebagai seseorang, kita sebagai manusia, kita harus tahu bahwa jikalau kita berdosa, kita akan mati. Jika kita melakukan yang tidak benar, kita melakukan pertanggungjawaban besok saat kita diadili. Dan pasti orang yang berdosa akan masuk ke dalam penghukuman yang kekal. Itu mengapa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, mati dan bangkit bagi kita untuk melakukan penebusan dosa terhadap kita yang bersalah. Dan itu sudah jauh dinubuatkan oleh para nabi bahwa ada seorang pribadi yang akan menebus dosa kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri, anak Allah yang turun ke dalam dunia ini untuk menebus dosa manusia. Tetapi jikalau kita tahu semuanya itu, jika kita tahu berdosa itu akan membuat kita mati, kita akan tidak hidup dan akan masuk ke dalam kerajaan maut. Apakah kita mau melakukan dosa? Apakah kita mau melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan? Oke, mungkin teman-teman atau saudara-saudaraku di sini bilang, kita kan manusia biasa, pasti ada saatnya kita berdosa, ada saatnya kita melakukan hal yang salah di hadapan Tuhan. Iya, pasti semua manusia pasti berdosa. Tetapi jika kita tahu kebenaran firman Tuhan, cepat kembali bertobat. Jangan sampai kita melakukan dosa dan kita belum sempat melakukan pertobatan, kita diambil oleh Tuhan. Ayat 32 dikatakan, sebab aku tidak berkenan kepada kematian seorang yang harus ditanggungnya. Tuhan itu benar-benar sayang terhadap saudara-saudara. Ia tidak berkenan kalau anak-anaknya itu harus mati, masuk ke dalam kerajaan maut.
Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu bertobatlah. Bertobatlah sekarang supaya kamu hidup. Bertobatlah sekarang supaya kamu hidup. Tuhan sangat mengasihi saudara-saudara. Tuhan memberi kesempatan saudara-saudara saat ini masih hidup, masih diberi nafas untuk melakukan hal yang benar sesuai firman Tuhan, untuk menjadi terang, untuk menjadi cahaya di dalam kemanapun saudara berada. Tapi yang terutama, yang terpenting dahulu adalah saudara-saudara bertobat. Jika saudara bertobat, saudara-saudara mendapat hati yang baru. Jika saudara mendapat hati yang baru, saudara akan mudah melakukan segala perkara yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu butuh proses. Tetapi saat proses itu berjalan, marilah kita tetap konsisten dekat dengan Tuhan. Kita tetap konsisten melakukan firman Tuhan. Jangan sekali-sekali lengah, karena singa setiap kali mengaum untuk menerkam saudara-saudara. Mengaum, kalau mengaum itu yang didengar itu suaranya. Suara iblis terus pasti akan mengintervensi saudara-saudara supaya kembali ke dalam dosa. Tetapi tetap kuat, tetapi tetap bertahan. Karena saat kita meninggal besok, saat kita diambil Tuhan, biarlah mahkota kehidupan ada di dalam kita. Amin. Mari kita mau berdoa. Mungkin saat ini teman-temanku masih berada di dalam hal yang tidak baik, masih berada di dalam pergumulan sehingga teman-teman melakukan tindakan yang jauh dari kebenaran firman Tuhan, atau yang mungkin teman-teman harus melakukan hal yang tidak baik karena mungkin suatu kebutuhan, suatu keharusan yang mengharuskan saudara untuk melakukan hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi saat ini ambil keputusan untuk meninggalkan semuanya itu. Mungkin tidak enak, mungkin tidak akan berjalan dengan baik, dengan mulus, karena kita tahu bahwa iblis tidak akan tinggal diam saat kita mau bertobat. Tapi percayalah, jika kita benar-benar berserah kepada Tuhan, jika kita benar-benar mau bertobat dengan menyerahkan hati kita, tubuh kita, jiwa kita kepada Tuhan, Tuhan pasti tidak akan tinggal diam. Tuhan pasti akan mengirim Roh Kudus, mengirim malaikat untuk menjaga saudara-saudara saat ini. Terima kasih Bapa. Biarlah kami manusia yang berdosa ini Tuhan, kami mau kembali kepadamu Tuhan. Kami mau kembali kepada Engkau, kembali ke jalan yang benar. Karena kami tahu Tuhan bahwa jika kami melakukan dosa, kami akan mati. Jika kalau kami belum sampai untuk melakukan pertobatan, kami akan masuk ke dalam penghukuman yang kekal. Karena kami percaya Engkau Allah yang adil, bukan semata-mata hanya saat kami percaya Engkau Allah yang maha pengasih, maha pengampun. Tapi Engkau juga Tuhan yang maha adil. Engkau akan mengadili semua menurut perbuatannya masing-masing. Tuhan, kirim Roh Kudus-Mu untuk kami bisa tetap teguh berjalan di dalam-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan selalu ada bersama kami saat kami melakukan pertobat dan kembali ke dalam jalan yang benar. Dan terima kasih Pak, kami bersyukur buat semuanya. Kami bersyukur buat firman hari ini, biarlah menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kami untuk hidup yang lebih baik lagi ke depannya. Dan kami percaya Tuhan, kami akan berpegang teguh kepada Engkau. Dan kami akan konsisten melakukan pekerjaan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, kami percaya Yesus, Engkau akan selalu bersama kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat semuanya, buat hari ini. Hanya di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Selamat siang, shalom. Tuhan Yesus memberkati.